Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu terlimpah keharibaan baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua DKM beserta seluruh pengurusnya, para orang tua, para saudara jamaah pengajian Majlis Yasin, Tahlil dan Ta'lim Masjid Jami Darussalam yang saya hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kegiatan yang berat kalau kita kurang yakin akan hari kemudian. Siapa bilang ringan duduk sebentar di sini? Berat. Kemauan kita duduk nyantai-nyantai di rumah, di jalan, ketimbang cuma sebentar seperti ini. Ini semata-mata karena memang kesadaran kita bahwasanya memang yang namanya hidup makin lama makin dekat ke kuburan. Jadi bukan makin jauh, makin dekat. Apalagi yang namanya mati di dalam pandangan Islam itu penyebutannya positif, baik. Mati dalam pandangan Islam disebut dengan istilah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap orang kalau bicara pulang, segala sesuatu yang menyenangkan. Pulang sekolah enak banget, pulang kampung enak, pulang umroh enak, pulang ke tanah air enak. Mestinya kita pulang nantinya juga enak. Orang yang pulang enak itu apabila punya bekal. Pulang kampung gak bawa bekal enak apa kagak? Pulang kampung gak bawa bekal enak apa kagak? Wah, gak enak. Pulang mancing kagak dapat apa-apa enak apa kagak? Ah, enggak enak. Bekalnya itu adalah amal soleh. Amal-amal yang kayak model begini nih, baca Quran, diam di masjid, hadir majlis taklim, syukur-syukur sedekah, syukur-syukur banyak menebar kebaikan. Makanya kuncinya iman. Orang yang beriman itu beramal soleh. Makanya iman tuh makin hari mestinya kita perkuat. Cara memperkuat iman adalah tadi, sering-sering kita ke masjid, sering-sering kita hadir dalam majlis-majlis taklim, kumpulnya sama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali dijelasin orang yang berkawan dengan tukang besi,
tukang las, dia pasti akan bau las. Orang yang kumpul dan berkawannya sama tukang minyak wangi, dia juga kecipratan wangi. Jadi agama yang ada pada diri kita bergantung kawan kita. Kalau kawan kita emang orang yang ngajak kebaikan, jadi baik kita. Tapi kalau kawan kita ngajaknya duniawi, ngabis-ngabisin waktu, kita juga sama. Kalau udah begitu, nanti di akhirat ya masing-masing menghadapi pertanyaan kubur sendiri, masuk ke dalam kubur sendiri, berjembat di sirat sendiri, di dalam kegelapan sendiri. Kawan yang tadinya di dunia kita nggak tahu, masing-masing udah. Nah, alhamdulillah kita punya kesadaran, kemauan untuk meningkatkan iman. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita ya buat kita, amal mereka ya buat mereka. Yang penting masjid udah nyediain, ada tempat sholat, ada tempat wudhu, ada kegiatan majelis taklim, ada zikirnya, udah. Dia mau sholat ya alhamdulillah buat dia. Dia mau wudhu di masjid, dia buat dia. Dia mau hadir majelis taklim ya buat dia. Dia kagak, biarin buat dia. Para wali itu begitu, Pak. Orang-orang yang banyak kabur ke daerah Banten jadi Baduy karena mereka nggak mau diislamkan. Para tentara bangsawan Majapahit banyak kabur ke Bali. Biarin, nggak dikejar sama wali, ya biarin buat dia. Ya. Makanya kita yang udah begini, udah jangan mikirin orang, bodonanan. Ya, dia mengaji kayak kagak, kita terserah. Yang penting bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang penting bagaimana istri dan anak kita dan keluarga kita. Ya, itu yang utama yang kita selamatin. Ya. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka perkuat iman. Maka benteng iman kan macam-macam itu. Yang pertama masjid. Ya, masjid. Idza hadara ahadukumul masjida fashhadu bi annahu mu'minun. Apabila engkau lihat orang itu ada dalam masjid, maka saksikan olehmu bahwa dia itu orang beriman. Gitu. Jadi kuncinya itu hadir di masjid, dia beriman. Kalau nggak pernah ke masjid, ya kuncinya ya nggak beriman. Ya, walaupun dekat, ya alasan sih boleh, silahkan, tapi kembali kepada hati. Lagi mah alasannya COVID, ya kan? Ya itu mah ya udah bulan Maret yang dulu itu mah ya udah hampir mau setahun ya. Sekarang udah rame di mana-mana, udah pada sholat, udah ada maulid di mana-mana, kita masih ketakutan aja COVID ya. Sementara yang namanya mati kagak kenal COVID, kapan dicabut ya udah. Yang kedua, hadir dalam majlis taklim, majlis zikir, itu memperkuat iman tuh. Ya, sebab dalam majlis zikir, majlis taklim itu malaikat banyak ngumpul. Ngapain itu? Doain kita. Yang ketiga adalah kumpulnya sama orang-orang baik. Yang kelima, yang keempat baca Al-Quran. Jadi kalau rada-rada males, kayaknya hati gimana, kebet Quran supaya kita kembali lagi iman menjadi naik. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kuncinya adalah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan kayak artis tuh. Ya, emang sih masih muda. Ntar kalau udah tua gimana? Emang sih masih berduit. Kalau Allah miskinkan gimana? Ya, ngomong seenaknya banget.
kagak berharap surga, saya mau udah mesen kapling di neraka. Yalah. Makin jauh ya. Orang yang kayak model begitu Pak, itu biangnya kerusakan. Orang kalau udah gak takut api neraka, dia berbuat apa aja orang kagak takut api neraka. Jangankan dosa kecil, dosa zina dia berani. Kenapa? Udah kagak takut neraka dia. Ya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, jadi punya mulut jangan sekata-katanya. Jangan mentang-mentang kita merasa begitu. Allah tuh kalau udah menghinakan orang sehina-hinanya. Orang kalau udah Allah hinain gak ada kekuatan yang bisa ngangkat. Ya, berdoa, berharap, wah mesen di api neraka kamar. Neraka itu pedih. Makanya kan ya wa azabin nar, ya Allah hindari kami dari siksa api neraka. Yang namanya neraka bolongan dikit aja udah angus dunia. Yang namanya neraka kita kagak mati-mati ngerasain siksa. Yang namanya neraka itu doa udah gak berlaku Pak. Kita doa udah gak berlaku dah, orang hari pembalasan kok ya. Nah para bapak saudara sekalian yang saya hormati, nah sekarang kita pelajar sekarang ini adalah tentang bagaimana kita mengamalkan amalan yang ringan. Amalan yang ringan tapi punya makna luar biasa, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ringan? Sebab lagi ngapain aja boleh kita. Lagi jalan, lagi duduk, berbaring, lagi nggak ada wudhu, lagi head, lagi halangan perempuan boleh. Ringan. Tapi nilainya ibadah pahala. Bacaannya paling ringan lagi, yang paling ringan. Ya. Sallallahu ala Muhammad, begitu kan udah. Sallallahu ala Muhammad, paling ringan ya. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ringan banget. Sholawat itu boleh kalau yang lain, tapi kalau yang paling ringan, yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sholawat namanya, sholawat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya. Fa idza shalla alayya in haraqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a." Jadi antara doa yang kita ucapin dan langit itu ada yang namanya hijab, penghalang. Jadi ada penghalang. Bisa hilang tuh penghalang apabila kita baca sholawat. Makanya di depan kita sholawat, di akhir kita sholawat, tuh doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu. Di akhir juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri dia adalah generasi terbaik dari tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Paling bagus dah. Dia suami dari Rabi'atul Adawiyah, ahli sufi wa perempuan, yang makomnya sangat tinggi saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangin oleh seorang ibu. Ibu itu ngomong, "Wahai sang imam, saya kangen sama anak saya yang sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu." Jadi kangen ini ya. Ini ada dalam kitab Al-Usfuriyah.
Dulu di majelis malam Kemis nih, dulu pertama nih kitab nih ya. Jadi kalau yang bawa ikut pengajian malam Kemis, dulu saya pakai Al-Usfuriyah. Habis Al-Usfuriyah selesai Risalatul Mu'awwanah. Nah sekarang Al-Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Itu ada seorang ibu, ya wahai imam, saya pengen ngelihat anak saya, karena dialah satu-satunya peninggalan suami. Jadi dia kawin udah tua, ya dapat anak perempuan, umurnya pendek, masih gadis, sudah meninggal dunia. Tapi sebagai seorang ibu kangen. Jadi kangen. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan satu bacaan-bacaan agar ibunya ini bisa bermimpi ketemu anaknya yang udah meninggal. Ya, mimpi ya. Dikasih tuh bacaan, sholat dulu, lalu baca ini, minta ke Allah, mudah-mudahan dikasih mimpi. Ternyata ibu ini dalam mimpinya anaknya kasihan dikubur, rambutnya api. Orang kalau rambutnya api muka udah kebakar kan, rambut udah kayak apa panasnya ya. Tangannya diikat sama api, semua baju-baju api. Ya Allah, dosa apa anak saya model begitu tuh ya, kasihan banget. Nah seterusnya, setelah ibu itu bermimpi, dilapor kepada imam, anak saya kasihan dalam kuburnya menderita wahai sang imam. Lama sang imam gak keluar rumah ya. Lalu Imam Hasan Al-Basri ini mimpi tentang anak itu tuh. Seakan-akan anak itu datang, wahai sang imam, akulah seorang anak perempuan yang ibuku pernah datang kepadamu minta agar bisa melihat aku, ini aku orang. Ternyata gadis itu udah berubah, rambutnya udah pakai mahkota, tangannya udah nggak ada ikat-ikatan, perhiasan baju yang bagus. Lalu sang imam berkata, kenapa engkau bisa begitu, kok berubah sebagaimana ibu-ibumu ngomong tuh, kok tidak sesuai dengan omongan ibumu? Iya, ternyata ada seorang anak muda yang baik hati. Mungkin barangkali ini anak muda ini pencinta maulid kali. Orang kalau pencinta maulid kan lain Pak. Saya pernah mau khotib di Tambun itu, ada anak muda saking cintanya maulid, dia bukan baca Quran, dia mau Jumat, orang kan baca kahfi gitu, sholat, dia baca maulid. Saya bilang, kalau Jumat abdolnya baca kahfi, baca sholawat ya, ntar mau maulid kalau udah selamatan baca maulid ya. Ini saya bilang gitu iya. Nah ternyata anak muda ini ya, dia ziarah ke kuburan orang tuanya, lalu ia baca sholawat, dan sholawat ini dihadiahkan juga kepada semua penghuni kubur di situ. Ya. Jadi penghuni kubur dihadiahkan sholawat, maka hadiah itu sampai kepada si perempuan tadi juga tuh, anak perempuan. Itu yang menyebabkan Allah rahmati aku, Allah sayangi aku, berkat kebaikan seorang anak muda yang mengirimkan sholawat kepada seluruh penghuni kubur. Masya Allah, ini kan anugerah sebenarnya. Jadi boleh saya hadiahkan sholawat ini kepada engkong saya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, boleh ya, boleh. Hadiah Quran aja boleh, bikin haji, badal haji aja boleh, bersodakoh aja diniatkan boleh, begitu juga sholawat boleh. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka inilah salah satu kelebihan Nabi Muhammad yang namanya itu Allah tinggikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Di antara deretan-deretan nama di muka bumi ini nggak ada nama yang paling mulia
selain nama Nabi. Nama siapa kita sebut tidak memberikan efek apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad kayak tadi tuh disebut saja, dihadiahkan, penghuni kubur semuanya yang ada di makam itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan di kubur bisa selesai, apalagi kesulitan di dunia. Kesulitan di kubur bisa lepas, apalagi kesulitan di dunia. Maka dari itu yuk dah ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca banyak sholawat ya, insya Allah gampang, tinggal kemauan kita. Kadang-kadang kita di pos berjam-jam dari sore sampai pagi, kadang-kadang kuat ya, apalagi baca ini masa kita nggak mampu. Kuncinya adalah kita yakin nggak sama hari akhir. Kalau kita nggak yakin, kita nggak mau ngamalin meskipun itu mudah. Hanya ini disampaikan, mari sama-sama baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, kita hadiahkan pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin semua dosa-dosa mereka, terima amal ibadah mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir li wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka lara'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.